Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Termasuk di dalamnya adalah nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat di masjid ini. Shalawat dan salam mari kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiin dan umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat ini hati berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari ini adalah husnudzon. Namun sebelumnya khatib ingin sedikit cerita. Ini cerita fakta. Di tahun ini, di tahun 2021, di bulan Maret, ada berita viral heboh di Kelurahan Bedahan, Sawahan, Depok. Heboh, warga menangkap babi ngepet. Masih ingat ya? Beritanya seluruh televisi di Indonesia menyiarkan tentang hal itu. Di situ ada warga menangkap, katanya babinya itu setelah ditangkap mengecil dan semakin kecil. Seluruh warga yang ada di Bedahan berbondong-bondong ingin melihat seperti apa itu bentuknya babi ngepet. Itu beritanya di bulan Maret. Kemudian di situ ada seseorang yang memberitahukan bahwa telah menangkap babi ngepet dan seterusnya.
Kemudian apa yang terjadi? Warga sekitar di bedahan itu suudzon atau prasangka buruk. Ini kira-kira babi ngepet punya siapa? Sudah mulai pada curiga, suudzon. Ditambah lagi ada mak-mak membuat opini seolah-olah ya ditujukan kepada seseorang seolah-olah dialah yang punya babi ngepet. Tapi akhirnya tidak terbukti, dan imbasnya si mak-mak tadi kemudian diusir oleh warga keluar dari kampung itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari cerita yang tadi kita ambil suatu judul, yaitu husnudzon. Lawannya adalah suudzon, prasangka buruk yang belum ada buktinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, husnudzon atau prasangka baik berasal dari kata bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan dzon yang artinya prasangka. Jadi husnudzon adalah prasangka baik, sedangkan suudzon adalah prasangka buruk. Husnudzon adalah perilaku terpuji yang wajib kita miliki. Kita sebagai orang yang beriman hindari perilaku penyakit hati yang namanya suudzon. Sebaik dan sebaliknya kita harus memiliki sifat husnudzon. Karena husnudzon adalah adanya di dalam hati. Sedangkan dan suudzon juga sama adanya di dalam hati. Sedangkan suudzon adalah penyakit yang harus kita jauhi. Karena penyakit hati sembuhnya itu membutuhkan waktu lama. Enggak seperti penyakit lahiriah. Penyakit yang sifatnya jasad itu kalau diobati ke dokter sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Penyakit flu, batuk ke dokter, atau panas ke dokter sehari, 2 hari sembuh. Tapi kalau penyakit hati sembuhnya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru sembuh. Jadi kita hindari sifat yang namanya suudzon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran sebagaimana tadi kami bacakan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhi, katsiran, banyak, minadh-dhonni, prasangka. Di sini maksudnya adalah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhon, karena sebagian dari prasangka buruk ini ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjingkan ba'dukum ba'du, antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah di antara kalian menyukai makan daging saudaranya yang mati? Tentu tidak mau. Fakarihtum, dalam Al-Qur'annya fakarihtum, jijik. Masa iya kita tega memakan daging temannya sendiri yang sudah mati? Mana mungkin. Nah, seperti inilah gambaran orang yang menggunjingkan dan orang yang mencari-cari kesalahan orang. Dilarang dalam agama. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim.
Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi berkaitan dengan sifat husnudzon. Janganlah kita harus memiliki sifat prasangka baik. Kalau ada orang lewat, prasangka saja yang baik, jangan macam-macam. Jangan dibalik. Kalau ada orang, mulai prasangkanya yang tidak baik. Jadi jangan seperti itu. Husnudzon ini terbagi menjadi 3. Ada husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Husnudzon kepada Allah itu dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jangan sampai prasangka buruk kepada Allah. Jadi kalau prasangka baik, ya Allah, kenapa saya diciptakan oleh Engkau ya Allah dengan bentuk yang tidak sempurna. Maaf, misalnya ada kecacatan secara fisik. Kita prasangka baik saja kepada Allah. Pasti Allah menciptakan saya dengan tubuh yang seperti ini. Allah pasti pasti ada hikmahnya, dan Allah pasti ada maksud-maksud tertentu buat saya. Misalnya seperti itu. Jangan dibalik. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku lahir dari orang tua yang miskin? Itu namanya suudzon kepada Allah. Kalau kita misalnya dilahirkan dari orang tua yang miskin, kita prasangka baik kepada Allah. Pasti Allah punya sesuatu yang berharga buat saya. Misalnya seperti itu. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah, jangan prasangka buruk kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah suudzon kepada diri sendiri dengan cara percaya diri dengan apa yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki. Pasti Allah menciptakan, misalnya saya diciptakan seperti ini. Misalnya saya sekolah aja nggak tinggi, bisa apa saya? Saya mungkin cita-cita saya menjadi orang kaya cuma mimpi. Ya. Jadi itu namanya suudzon kepada Allah. Harus husnudzon. Kami diciptakan oleh Allah seperti ini, pasti ada rahasia yang tentunya kami harus cari tahu. Pasti ada rahasianya. Jadi kemampuan yang kita miliki ada. Allah menciptakan makhluknya, malaikat, binatang, manusia. Itu juga Allah menciptakan kemampuan. Walaupun misalnya secara fisik tidak lengkap, maaf, misalnya yang tunanetra, dia memiliki keahlian yang dia bisa gali sehingga dia bisa mendatangkan rezeki. Nah, itu yang fisiknya tidak lengkap. Apalagi misalnya kita yang lengkap, tentu banyak hal yang harus kita gali, potensi yang kita miliki. Saya yakin dan harus kita yakini bahwa Allah pasti menciptakan kekuatan, keahlian yang ada pada diri kita. Pasti itu ada. Cuman kita harus mencari di mana kemampuan kita sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Husnudzon berikutnya yaitu husnudzon kepada orang lain. Dengan cara melihat semua orang dipandang baik. Jangan dibalik. Orang kebanyakan jelek, harus enggak begitu. Seharusnya semua orang baik. Mungkin ada orang-orang lain yang tidak baik. Kalau kita misalnya lagi di jalan,
Lihat orang bertato, rambutnya dicap, rambutnya dikepang, tatonya banyak. Apa yang ada di benak kita ketika melihat orang seperti itu? Seudon kita biasanya begini, itu pasti preman. Nah, itu prasangka buruk. Padahal tidak semua orang bertato adalah preman. Orang yang bertato itu jahat, itu di benak kita. Padahal tidak semua orang yang bertato adalah orang jahat. Bisa jadi dia dulunya jahat, dulunya preman, tetapi mungkin bisa jadi dia kemudian insaf dan dia tunduk kepada aturan-aturan agama. Dia rajin sholat, rajin ibadah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat orang bertato, kita doakan semoga dia seperti insaf. Semoga dia segera rajin beribadah. Kita doakan seperti itu. Jangan suudzon. Kita masih punya kekuatan berupa doa. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, orang yang hatinya memiliki husnudzon, maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu bersyukur apa yang dia miliki. Dia selalu bersyukur walaupun apa yang dia miliki hanya sedikit. Tidak menunggu bersyukur itu dengan apa yang kalau kita miliki banyak. Nanti sajalah saya bersyukur kepada Allah kalau harta saya banyak. Dibalik, kita harus banyak bersyukur walaupun harta kita sedikit. Karena masih banyak orang-orang lain yang lebih baik, kita lebih baik dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa antal arhamur rahimin. Alhamdulillah katsiran kama amaru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر